Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, how are you? Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan sincerely Mem Eva. Semoga selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Amin. Baik, saya dari La Khairin akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa anak usia sekolah 6-20 tahun. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan kemampuan bahasa pada anak usia sekolah 6-20 tahun. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Baik mempengaruhi menghambat perkembangan bahasa tersebut atau justru mendorong perkembangan bahasa anak. Kemudian kita masuk dalam pembahasan yang pertama. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Apa itu perkembangan? Sudah sangat familiar pastinya ya teman-teman. Perkembangan itu sering dikaitkan dengan change. Apa itu change? Change adalah perubahan. Nah, jadi menurut Hurlok, perkembangan pada dasarnya adalah serangkaian bentuk perubahan yang progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, kemudian perkembangan ini teman-teman berkaitan dengan aspek-aspek psikis dan rohaniah. Jadi, bukan lagi berkaitan dengan aspek fisik atau jasmaniah. Kalau fisik sama jasmaniah itu lebih condong ke pertumbuhan, ya kan? Nah, kalau perkembangan ini psikis atau rohaniahnya. Kemudian berkenaan dengan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi. Jadi perkembangan itu bagaimana meningkatkan atau menyempurnakan fungsi dari psikis atau rohaniahnya orang tersebut perkembangan. Next, pengertian bahasa. Jadi bahasa di sini dimaksudkan adalah sarana atau alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan dalam bentuk simbol-simbol yang telah disetujui bersama. Nah, maksudnya simbol-simbol ini contohnya adalah alfabet. Nah, alfabet A, B, C, D, dan seterusnya itu merupakan simbol yang telah disetujui bersama sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian jika dirangkai sesuai urutan sehingga menjadi kalimat yang bermakna dan sesuai dengan tata bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Nah, bisa disimpulkan bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi yang berbentuk simbol. Contohnya alfabet tadi ya teman-teman. Nah, dan ketika disusun sesuai urutannya, maka dia akan membentuk suatu kalimat yang memiliki makna dan memberi pemahaman kepada orang lain yang diajak untuk komunikasi. Nah, itu pengertian bahasa. Jadi intinya dia tuh alat komunikasi gitu teman-teman. Next. Kemudian apa sih pengertian perkembangan bahasa itu sendiri? Jadi perkembangan bahasa adalah kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan ethics. Pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umurnya. Nah, jadi bagaimana individu itu mampu memahami tentang kosakata, ucapan gitu, sesuai dengan perubahan umurnya, jenjang umurnya. Nah, itu pengertian perkembangan bahasa. Lanjut. Sebelum memasuki penjelasan tentang perkembangan bahasa ya, sesuai dengan umurnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe perkembangan bahasa anak usia sekolah. Nah, jadi tipe perkembangannya itu adalah socialized speech. Nah, apa sih socialized speech? Jadi, jika terdapat kontak langsung antara seorang anak dengan temannya atau lingkungannya. Jadi social itu kan bagaimana direct contact gitu antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Jadi interaksi atau kontak langsung antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Kemudian dalam tipe socialized speech ini teman-teman, perkembangan bahasa
dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama adalah adapted information. Jadi saling tukar gagasan atau saling tukar pikiran. Biasanya dengan diskusi kita bisa bertukar gagasan atau pikiran gitu. Kemudian yang kedua adalah criticism atau mengkritisi, adalah penilaian terhadap orang lain. Jadi bentuk socialized speech itu bisa juga kita memberi penilaian kepada orang lain. Nih misalnya, kamu kalau presentasi itu jangan keburu-keburu. Nah, itu sebuah kritik, penilaian terhadap sesuatu yang orang lain lakukan. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu adalah command. Command itu apa? Perintah. Jadi di anak usia sekolah itu sudah bisa memberikan perintah. Please give me something. Tolong ambilkan aku sesuatu, tolong beri aku sesuatu, misalnya. Kemudian request, permintaan. Gitu. Kemudian threat, ancaman. Jadi juga sudah bisa mengancam di usia sekolah ini. Kemudian bentuk yang keempat adalah questions. Questions itu adalah pertanyaan. Nah, jadi sudah bisa mengajukan pertanyaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah answer. Answer itu adalah jawaban. Juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari orang lain. Nah, meskipun mungkin di tingkatan usia sekolah yang bawah, misalnya di usia 6 sampai 11, 12, 13 tahun itu masih abstrak ya, pertanyaan dan jawabannya itu masih belum berlandaskan suatu referensi, masih abstrak. Tapi mereka sudah bisa bertanya, menjawab, saling tukar gagasan gitu. Baik, tipe perkembangan saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan ke proses perkembangan bahasa usia sekolah. Nah, setelah saya membaca beberapa jurnal, di sini ada beberapa pembagian. Sebenarnya ada yang membagi dua bagian, ada juga yang membagi 3. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Ini saya mengambil yang pembagian 3. Nah, yang pertama adalah usia 6 sampai 8 tahun. Usia yang kedua adalah usia 9 sampai 12 tahun. Kemudian usia 13 sampai 20 tahun. Jadi usia 6 sampai 12 itu masih sekolah dasar ya. Kalau di Indonesia itu masih kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kemudian usia 13 itu masuk remaja ya, sampai umur 20 tahun. Itu sekolah menengah pertama sampai atas, kemudian lanjutan. Kemudian lebih lengkapnya kita simak bersama ya teman-teman, yaitu tentang proses perkembangan bahasa usia sekolah yang di umur 6 sampai 8 tahun. Nah, di sini anak-anak di usia 6 sampai 8 tahun itu sudah menguasai lebih kurang 50.000 kata. Jadi sebenarnya banyak ya penelitian, ada yang mengatakan 30.000, ada yang mengatakan 50.000. Nah, jadi saya tulis kurang lebih ya, lebih kurangnya itu 50.000 kata. Kemudian mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya. Jadi sudah tahu mana sih kata benda, mana sih kata kerja. Meskipun dia nggak paham banget, tapi dia sudah tahu. Misalnya dia sudah bisa mengatakan saya makan nasi. Dia sudah tahu kalau makan itu kata kerja, sesuatu yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, mereka itu juga sudah dapat memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran. Jadi kata-kata biasa mengatakan pernyataan, kemudian sama sindiran tuh mereka sudah bisa membedakan nih di usia 6 sampai 8 tahun. Kemudian yang keempat itu adalah mereka mulai dapat berkomunikasi dengan panjang meskipun masih bersifat abstrak. Nah, jadi di usia ini mereka sudah bisa berbicara dengan kalimat yang panjang gitu, meskipun masih abstrak. Maksudnya abstrak itu mereka sebenarnya masih belum paham banget dengan apa yang mereka katakan, seperti itu. Tapi mereka sudah bisa menggunakan banyak kata sehingga menyusun suatu kalimat yang panjang.
Kemudian lanjut ya ke usia 9 sampai 12 tahun. Nah, di usia 9 sampai 12 tahun ini anak usia sekolah itu sudah menguasai lebih kurang 80.000 kata. Sudah lebih banyak ya. Tadi di usia 6 sampai 8 tahun itu 50.000 kata. Tetapi pada usia 9 sampai 12 tahun itu sudah 80.000 kata. Kemudian mereka juga sudah mampu mengelola kata menjadi kalimat. Gitu. Jadi sudah runtut, sudah bagus, kata-katanya itu disusun secara rapi, secara berurutan, di mana ada subjek, predikat, seperti itu mereka sudah paham gitu. Kalau tadi kan masih abstrak, entah itu predikatnya taruh depan atau taruh belakang. Nah, tetapi kalau di usia 9 sampai 12 tahun ini mereka sudah paham, sudah dapat mengelola itu. Kemudian yang ketiga, mereka juga sudah bisa menggunakan kata sambung. Nah, kata sambung itu seperti apa? Seperti sedangkan, tetapi, dan mereka sudah bisa. Misalnya, aku sedang belajar di kamar, sedangkan ibuku sedang memandikan adikku. Nah, itu kan sudah kompleks banget kalimatnya gitu. Jadi mereka sudah bisa menggunakan kata sambung dalam perkataannya gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka mulai memahami bahasa lambang seperti metafora, peribahasa, hiperbola, pantun, syair. Nah, mereka sudah belajar untuk bisa memahami itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kata yang berhubungan dengan bidang akademik. Jadi, kata-kata mereka tuh sudah mulai menjurus ke bidang akademik ya. Misalnya nih tentang mengajar gitu, tentang pokoknya kata-kata yang ada dalam bidang akademik itu. Misalnya metode pembelajaran, seperti itu mereka sudah mulai mengetahui gitu, menggunakan itu karena sudah familiar di usia mereka yang sudah mau lulus SD gitu. Lanjut teman-teman. Yang terakhir adalah di usia 13 sampai 20 tahun. Nah, di usia ini mereka tuh sudah bisa menggunakan bahasa yang sangat kompleks gitu. Sudah mahir lah gitu dalam berbahasa. Kemudian menyukai metafora atau gaya bahasa lain untuk mengekspresikan pendapat atau perasaannya. Ya, apa ya, di usia remaja itu kan kita dulu pas masih remaja juga kita sering menggunakan kata-kata yang gaul, ya nggak sih? Misalnya kata-kata which is, akhir-akhir ini ya, which is gitu-gitu. Jadi di usia ini tuh mereka suka mengekspresikan pendapat sama perasaannya itu dengan bahasa lain gitu, dengan bahasa mereka sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah mampu menciptakan istilah-istilah baru atau bahasa gaul. Nah, ini tadi. Jadi mereka lebih suka bikin bahasa sendiri. Ya, misalnya ada always together forever, ATFO misalnya. Mereka buat bahasa mereka sendirilah gitu, singkatan-singkatan bahasa gaul gitu. Kemudian yang terakhir itu di usia 13 sampai 20 tahun anak itu bisa menggunakan bahasa verbal maupun bahasa nonverbal dengan mahir. Nah, maksudnya bahasa verbal itu ya yang dikatakan itu ya teman-teman. Kemudian kalau yang nonverbal itu lebih ke menulis, tulisan gitu. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa nonverbal itu dengan mahir. Misalnya nih kan di usia SMA dulu kita sering membuat makalah ya kan, sudah bisa membuat sesuatu tulisan gitu dengan bahasa nonverbal. Nah, itu kita sudah mahir. Apalagi di umur 20 ke atas gitu. Pasti sudah mahir gitu. Kalau sesuai perkembangannya loh ya, kalau sesuai perkembangan bahasa. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih tentang perkembangan bahasa, prosesnya dari usia 6 sampai 20 tahun. Kemudian kita lanjut ya ke faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, di sini ada 6 faktor. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak, nanti
bisa saya share linknya ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ini yang banyak sekali. Nah, di sini saya hanya membahas 6 saja, yaitu faktor kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, hubungan keluarga, status sosial ekonomi keluarga, lingkungan ya, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat dia tinggal. Next. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang intelijensi. Jadi faktor intelijensi itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jadi perkembangan bahasa itu bisa diketahui dari intelijensi anak tersebut. Jadi anak yang mempunyai tingkat intelijensi yang normal atau di atasnya. Kemarin sepertinya sudah dijelaskan ya tentang tingkatan intelijensi kalau nggak salah sama Mas Zainul kalau nggak salah. Nah, jadi untuk anak yang normal di tingkatan normal atau di atasnya, mereka akan mengalami perkembangan bahasa yang sangat pesat gitu. Sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat kecil kemampuannya dalam berbahasa. Jadi ketika tingkatan intelijensinya di bawah normal, dia akan sulit gitu loh dalam memahami bahasa, dalam perkembangan bahasanya. Kemampuan bahasa tuh susah gitu teman-teman. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, jenis kelamin. Nah, jadi berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat daripada anak laki-laki. Nah, di sini ada riset ya. Jadi keterlambatan bahasa lebih banyak laki-laki 77,8% dibanding perempuan. Jadi lambatnya laki-laki itu 77,8% daripada perempuan gitu teman-teman. Itu sesuai dengan pernyataan Sidiarto ya, yang menyatakan juga rasio laki-laki dibandingkan perempuan mencapai 8 banding 114. Jadi laki-laki hanya 8, kemudian perempuan itu 114. Oke. Kemudian ada faktor hubungan keluarga. Nah, faktor hubungan keluarga di sini adalah anak yang menjalin hubungan dengan keluarga secara sehat, di mana di sana penuh dengan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka perkembangan bahasanya itu akan jauh lebih baik daripada anak yang keluarganya itu kurang memberi perhatian atau kasih sayang, seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung stagnasi atau mengalami kelainan seperti gagap. Kata-katanya tidak jelas, berkata kasar, dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini yang sering saya ketahui ya. Di sekitar saya tuh banyak sekali anak-anak yang kemampuan bahasanya itu terhambat oleh hubungan keluarga yang tidak baik gitu. Well, next guys, ke faktor status sosial ekonomi keluarga. Nah, dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Jadi, kalau orang-orang yang mampu itu teman-teman biasanya lebih bisa mengantarkan anak-anaknya itu untuk mahir dalam menggunakan bahasa gitu, karena kesempatan belajarnya itu berbeda. Ada mungkin yang karena kualitas sekolahnya. Nah, seperti itu kan, kualitas sekolah orang yang kaya itu lebih bagus misalnya. Kalau miskin, mungkin mereka kurang bisa membayar iuran yang tinggi, jadi dia lebih memilih mensekolahkan anaknya ke sekolah yang biasa saja. Next, faktor lingkungan.
Nah, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan gitu. Jadi berbeda ya teman-teman. Lingkungan itu mempengaruhi sekali gitu tentang perkembangan bahasa anak. Oke, next adalah faktor kesehatan. Nah, jadi anak yang sehat akan lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat. Mengapa? Karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi. Itu anak sehat ya, dengan anggota kelompok tersebut. Nah, jadi kalau anak sehat itu kan dia bakal lebih sering bersosialisasi dengan orang lain, dengan suatu komunitas tertentu. Kalau anak yang sakit, dia cenderung lebih menghabiskan waktunya di rumah, kemudian beristirahat, jadi sosialisasinya tuh kurang seperti itu, berkomunikasinya tuh kurang. Kemudian di faktor kesehatan ini juga kadang adanya gangguan pendengaran, kemudian faktor genetik dan disabilitas gitu. Jadi kalau pendengaran, genetik dan disabilitas itu memang kekurangan yang harusnya bisa diterima dengan anak tersebut. Tapi tetap bisa mengusahakan seperti itu untuk bisa mengikuti perkembangan bahasa. Oke. Jadi 6 tadi sudah kita pelajari tentang faktor-faktor yang menghambat dan masih banyak sekali teman-teman gitu yang bisa menghambat gitu perkembangan bahasa anak. Nah, kemudian saya ada sedikit quotes ya, bukan dari saya tapi dari Ludwig. Menurut Ludwig, the limits of language means the limits of my work. Jadi begitu pentingnya bahasa gitu menurut Ludwig ini, karena semakin sedikitnya bahasa gitu, semakin sedikit juga kita mengetahui dunia ini, memahami apa yang ada di dunia ini. Jadi dunia kita tuh terbatas, hanya sebatas kemampuan kita dalam memahami bahasa. Jadi menurut Ludwig ini bahasa dan bumi atau dunia itu sangat berkaitan teman-teman gitu. Jadi sedikitnya bahasa yang kalian miliki berarti dunia kalian tuh juga sedikit gitu, terbatas, nggak luas gitu. Ya kita bayangkan saja ketika kita memahami banyak bahasa, setidaknya kita memahami bilingual ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab misalnya, kita akan jauh lebih bisa ke luar negeri untuk traveling. Kita juga bisa memahami budaya-budaya sana dengan bahasa mereka gitu. Jadi semakin banyak bahasa yang kita pahami, yang kita miliki, yang kita kuasai, maka kita juga akan bisa memahami banyak hal di dunia ini. Itu teman-teman. Okay, thanks a lot for your attention. Nanti kalau ada questions bisa ditanyakan di WA group. Thanks for me, dan maaf kalau banyak sekali kata-kata yang salah atau ngomongnya belepotan atau masih kurang memberi pemahaman, dan teman-teman bisa bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.